Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah, dengan NIM G2N1250006 dari Magister Ilmu Perikanan, Universitas Halu Oleo. Dalam mata kuliah seminar kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian rencana teknik saya, yaitu perubahan luas hutan mangrove dan dampaknya terhadap produktivitas perikanan di wilayah estuari. Lebih lengkapnya di Bungin Permai, Inanggea, Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan. Oke, latar belakang. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan estuari. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai, penyerap karbon, perangkap sedimen, serta habitat bagi berbagai organisme akuatik. Keberadaan mangrove juga mendukung produktivitas perikanan melalui fungsinya sebagai nursery ground, feeding ground, dan spawning ground bagi berbagai jenis ikan dan krustase yang bernilai ekonomis. Dalam beberapa dekade terakhir, ekosistem mangrove mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, pembangunan pesisir, pertambangan, dan aktivitas manusia lainnya. Penurunan luas mangrove dapat mengurangi kemampuan dalam menahan sedimen dan menjaga kualitas perairan, sehingga menyebabkan peningkatan kekeruhan, sedimentasi, dan perubahan kualitas habitat estuari. Dampak yang ditimbulkan berupa meningkatnya total suspensi solid atau TSS, menurunnya kualitas air seperti dissolved oksigen, pH, dan salinitas. Kemudian berkurangnya habitat biota di perairan. Terus menurunnya produktivitas pertanian. Oke. Pada kali ini, urgensi dari penelitian ini, yaitu saya lebih tepatnya akan melanjutkan penelitian dari S1 saya kemarin. Saya berasal dari jurusan oceanografi, Universitas Halu Oleo juga. Penelitian saya yang kemarin itu tentang perubahan luas hutan mangrove, yaitu analysis of change in mangrove vegetation area using the normalized nutrient vegetation index method in waters of Bungin Permai, Sulawesi. Di sini saya memetakan tutupan lahan berupa hutan mangrove dan juga mengkaitkannya dengan TSS. Ya, di sini saya menjelaskan bahwa semakin berkurangnya mangrove, maka TSS juga semakin tak terkendali ya di daerah pesisir, terutama di daerah muara Bungin Permai. Mangrove hilang karena banyak ditebang untuk kemudian dijadikan lahan pemukiman serta menjadi tambang juga. Lokasi ini merupakan peta lokasi di mana Bungin Permai tersebut. Kita bisa dilihat di sebelah kiri saya. Di sini di peta yang ada warna merah ini merupakan peta di mana ini bisa dilihat bahwa yang hijau itu merupakan mangrove, lalu yang merah sama yang kuning itu merupakan daratan dan juga pemukiman. Di daerah yang kuning, lebih spesifik lagi, yang kuning ini merupakan daerah di mana mangrove itu hilang terus dijadikan tambak. Terus yang peta di sebelah kanan merupakan peta tutupan lahan atau mangrove. Lokasinya sama di Bungin Permai, Pinangkia, Konawe Selatan. Pada kali ini, parameter penelitian meliputi variabel penelitian, variabel antara, dan variabel terikat. Variabel bebas itu luas hutan mangrove, kerapat vegetasi mangrove. Variabel antara
seperti TSS, pH, isotop oksigen, salinitas, suhu, dan kedalaman. Sedangkan variabel berikutnya meliputi kelimpahan ikan, biomasa ikan, dan keanekaragaman ikan serta produktivitas perikanan. Ada juga hipotesis umum OH1 terdapat hubungan yang signifikan antara penurunan luas hutan mangrove, perubahan kualitas habitat dan estuari dan produktivitas perikanan. Sedangkan hipotesis nolnya atau nol tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penurunan luas hutan mangrove, perubahan kualitas habitat dan estuari dan produktivitas perikanan. Sebagai novel tidak penting ya, akan saya laksanakan insya Allah nanti ya. Yang pertama, citra yang jernih dan terbarukan. Kemarin di PTS saya menggunakan citra satelit Landsat dan itu belum belum bisa dikatakan jernih ya. Contohnya kayak di pertanyaan tadi. Terus yang kedua ada jenis mangrove-nya. Nah, penelitian S1 saya kemarin saya tidak mengklasifikasikan berbagai jenis mangrove, tapi saya hanya melihat keseluruhan mangrove. Jadi kali ini saya akan memilah-milah jenisnya. Terus metode multi-beam exposure yang kemarin untuk metode yang lebih terbarukan untuk melihat sedimentasi ya, dengan menggunakan multi-beam exposure. Metode ini jarang dilakukan karena sounding di daerah estuari cukup sulit, kan jarak minimum kedalaman yang relatif dangkal. Nah, untuk memaksimalkannya kita menggunakan multi-beam exposure. Kalau yang biasanya orang-orang pakai cuma echo sounder saja yang single beam, jadi agak kurang akurat. Yang terakhir ada parameternya berupa TSS, ada total solid, yaitu saya hanya mengambil sampel air dan dibawa ke lab, terus dilihat diolah menggunakan metode gravimetri. Terus kegiatan masyarakatnya ini berupa penangkapan ikannya, hasil tangkapannya seperti itu. Dan ada juga keasaman atau pH dan juga isotop oksigen atau oksigen terlarut. Analisis data akan menggunakan pendekatan statistik untuk menguji korelasi antara tingkat kerusakan mangrove dengan penurunan kualitas habitat dan produktivitas perkara menggunakan metode citra Landsat ataupun Sentinel-2 2A. Ya, nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan satelit Landsat. Nah, kali ini saya akan mencoba satelit yang lainnya berupa Sentinel-2A. Sekian dan terima kasih pula pemaparan rencana tesis saya. See you.